الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب خزينة الأسرار الشيخ محمد حقي النازلي نفعنا الله بعلومه آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali mengkaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Semoga jalan-jalan keberkahan hidup kita, manfaat audit kita, kekuatan iman dan takwa kita semakin maksimal dan kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah hari Jumat besok merupakan hari terakhir di bulan Dzulhijjah dan insyaallah hari Sabtu ketika Ru'yatul Hilal berhasil dilihat nanti, maka pada hari Sabtu akan jatuh tanggal 1 Muharram, itu kita akan merayakan tahun baru Islam. Ada amalan dari para ulama-ulama kita, yaitu di tanggal 1 Muharram atau orang Jawa mengatakan 1 Asyura, setong sorah jan maturana tanggal sorah awal tanggal 1 surah tanggal 1 Muharram. Ada amalan-amalan daripada ulama yang salah satunya adalah menulis asma Allah yang terkandung di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Nah, sebelum masuk ke tulisan yang haram, keutamaan bismillah itu memang sangat banyak sekali. Di kitab Khazinatul Asrar dijelaskan salah satu yang paling nyata kekuatan bismillah ini juga dipakai oleh Sayyidina Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika Sayyidina Sulaiman menegur dan mengkritik kesombongan Ratu Balqis bersama para pasukan dan rakyatnya, ketika saat itu menulis surat yang surat itu ada di dalam Al-Quran. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu, suratnya kirimkan ke Ratu Balqis. Innahu, sesungguhnya surat ini min Sulaiman, dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, memulai aku menulis ini dengan menyebut nama Allah, Dat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
alla ta'lu alayya wahai Ratu Balqis, dan bersama pasukannya janganlah engkau sombong. Wa'tuni muslimin, datanglah kepadaku dengan berserah diri atau tunduk. Akhirnya Ratu Balqis tunduk, Kunpera mendapat surat dari Nabi Sulaiman, sehingga menjadi istri dari Nabi Sulaiman. Apa yang membuat tunduk padahal Ratu Balqis memiliki kekuasaan yang besar, yang banyak, tidak terkalahkan? Karena suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan remehkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim memiliki keampuhan. Karena Bismillahirrahmanirrahim menyebut asma yang maha agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rahasia. Rahasia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keutamaan-keutamaan. Makanya kalau kita baca 786 kali Bismillahirrahmanirrahim setiap hari, insyaallah apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia-rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi segala sesuatu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam kitab yang lain disebutkan ada satu kisah cerita. Ada seorang wanita istri yang setiap saat dia selalu melakukan sesuatu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya oleh suaminya, "Dek, makanan mana?" Bismillahirrahmanirrahim. Badayat salamari. "Dek, baju mana?" Bismillahirrahmanirrahim. Kiisasa. Pokok setiap ditanya Bismillahirrahmanirrahim. Saya laki berpegel. Tanya aki apa tamak Bismillah malono. Para keutamaan Bismillah. Akhirnya diuji, dicoba oleh suaminya. "Wahai istriku," "Ya kanda." "Wahai suamiku, ada apa?" "Ini saya mau nitip sesuatu, logam mulia." Kalau bahasanya anak sekarang, logam mulia. Anggap emas batangan. "Ini saya mau titip kepadamu, emas." "Oh iya." Disimpan oleh istrinya di lemari. Saat menyimpan, suaminya ternyata membuntutinya, melihat edimma, diintip, di mana, disimpan, simpan di lemarinya, tidak ada masalah. Setelah istrinya tidur, diam-diam suaminya mengambil titipan tadi di lemarinya, diambil kemudian dibuang ke tempat yang jauh. Kira-kira kalau dari Karangasem, buang ke Narokan, jauh, tak kira boleh saya tahu. Nyampe ke Narokan, cari sumur yang paling dalam atau jurang yang paling dalam, dibuang di situ. Kemudian sampai ke rumahnya, pura-pura tidak tahu. "Wahai istriku, oh ya, mana titipanku? Aku butuh." Kata suaminya, "Tak mungkin bisa, pasti hilang." Apa kata istrinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka pintu lemarinya, diambil Bismillahirrahmanirrahim, diserahkan Bismillahirrahmanirrahim. "Ini mas." Kaget, "Oh, ini asli apa imitasi?" "Ya asli, saya kan tidak punya lagi, hanya satu kulen ini kafir andi setok." "Tidak mungkin." "Apanya yang tidak mungkin? Lihat, kan mungkin ada." "Tidak mungkin istriku, aku tadi sudah buang di tempat yang jauh, kenapa masih ada?" "Saya juga tidak tahu." Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan remehkan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman bisa mengislamkan Ratu Balqis dengan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada rahasianya. Kapan-kapan kita membahas ebaknya apa, sinnya apa, mimnya apa. Ini kebanyakan kalau kita jabarkan. Nah, masuk ke yaitu amalan di bulan Asyura atau bulan Muharram, ya, Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man katabaha fi awwali yaumin minal muharrami
fi waraqatin mi'atin wa thalatha asyrata marratan. Wa man katabaha, dan barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim fi awwali yaumin, di awal atau di hari pertama minal Muharram, yaitu bulan Muharram, fi waraqatin, di kertas, ya, di satu kertas, mi'ata wa thalatha asyratan, ya, asyratan mi'ata wa thalatha asyratan, yaitu 113 marratan kali, 113 kali. Hamalaha, kemudian dibawa, wa hamalaha, ya, kemudian dibawa kertas itu dibawa, ya, dibawa equable, terserah mau ditaruh di atas, mau ditaruh di mana, yang penting dibawanya jangan sampai diduduki. Cek sabai dompet ekatujui cangkolan, karena beda asma bismillahirrahmanirrahim, dibawa kemana, ditaruh di tas, di mana dan sebagainya, silakan dibawa. La yanaluhu su'un, ya, la yanaluhu su'un, maka tidak akan menimpa baginya, orang yang membawa itu, apa? Kejahatan, keburukan, ya. Wala makruhun huwa wa ahli baitihi muddata umrihi. Dan tidak akan menimpa, yaitu kejahatan, keburukan, ya, kepada keluarganya juga, yaitu muddata umrihi, selama umurnya atau hayatnya, selama asma bismillahirrahmanirrahim itu dibawa. Nah, ini keistimewaan bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Bagaimana caranya, kaifiahnya? Ambil kertas, kemudian siapkan kertas, ini caranya. Di tanggal 1. Mulai kapan? Mulai malam tanggal 1. Nah, misalnya tanggal 1 jatuh ke hari Sabtu, malam 1 ba'da maghrib boleh sudah dimulai menulis. Itu masuk tanggal 1. Caranya, sediakan kertas, kemudian ambil wudhu, harus suci. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, tidak boleh bicara selain berzikir kepada Allah. Yang kelima, niatkan lidaf'il bala, untuk menolak bala, bencana. Ya. Yang kelima, yaitu niatkan bertabarruk kepada ayat Al-Qur'anul Karim. Niatkan, kemudian tulis. Tulis. Kenapa 113? Ada yang bertanya, kenapa harus 113, Ustaz? Jumlah surah di dalam Al-Quran berapa? 114 surah. Sorat-soratan di Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Napa, An-Nisa. Kedua jumlahnya berapa? 114 surat. Dan kalau dilihat semua surat yang ada di dalam Al-Quran, 113 surat semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu surat yang tidak diawali dengan Bismillah. Surah apa? Surah At-Taubah. Maka tak boleh baca surat At-Taubah dengan Bismillah. Tak boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atu. Tak boleh. Tak boleh. Langsung bara'atum minallah ila akhir. Nah, jadi jumlahnya kenapa harus 113? Karena di dalam Al-Quran surat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 113. Tak boleh saromban, disesuaikan dengan jumlah surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Setelah menulisnya, fokus tulisannya. Setelah nulis, mare kemudian diniatkan. Mudah-mudahan ya Allah, barakah bismillah, apa yang menjadi hajatnya panjenengan sampaikan kepada Allah. Kemudian dilipat. Fokus dilipat, misalnya dilipat nggak nikah, fokus dilipatnya bagus. Nikah bagus, lipatnya bagus, atau boleh dilipat sampai. Nah, bagus lipatnya. Kalau perlu dilaminating, dikasih plastik agar tidak basah. Kalau kena air. Nah, itu ada asma'nya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok bisa hebat? Apa yang juga ada dalil-dalilnya, kira-kira ada di zaman sahabat membawa itu? Ada. Orang yang tidak mengaji dianggap bid'ah. Sayyidina Umar ketika menjadi presiden menjadi makin presiden khalifah. Kemudian ada seorang gubernurnya Sayyidina Umar, aneka napanya mana sakit kepala luar biasa, tidak wajar. Ya, ke tabib sudah. Kalau sekarang dokter spesialis sudah. Gubernur kan tak mungkin gubernur pelayanannya recehan kan. Sakit sedikit pasti ditangani gubernur kok. Ini tidak sembuh, tak beres-beres pun, tak beres-boros, namun tak beres pakun, tak sembuh. Kemudian lapor ke Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, ya Khalifah, ada apa? Gubernur, wakil gubernurnya, kemudian datang ke sana, kirim surat. Ajudan yang ke sana. Sakit ini tidak sembuh. Apa? Sayyidina Umar mendoakan tidak. Kemudian dilepaslah songkoknya Sayyidina Umar, karena aku songkok Sayyidina Umar dilepaskan. Ini kasihkan ke gubernurmu, pakai, insyaallah biidznillah hilang penyakitnya. Bagi yang kui dipakai kemudian hilang. Namanya manusia kan mau mandi, masa yang kuya songkoknya kan tak mungkin. Tedungan, masa yang kuya tedungan ku songkok kan tak mungkin, pasti dilepas. Ketika dilepas songkoknya sakit lagi, dipakai sembuh. Ketika dilihat apa yang terjadi, ditulisnya di songkoknya bertuliskan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja bid'ah. Sayyidina Umar ini kan, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, yang makamnya berdampingan erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Istimewa ini. Ingat, perak tangkul setong nikah khusus di awal Muharram. Jangan lewatkan. Jaga aja. Nulis 113 kali. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Karena jumlah surah dalam Al-Quran yang diawali Bismillah 113 kali. Kemudian nikah yang yang kenikah, yang di awal kenikah. Kemudian ada lagi untuk yang berdagang, bisa dimulai tanggal 1, bisa tanggal 10-nya bisa, ya. Wa man kadzabaha fi waraqatin 35 marratan, ya. Barang siapa yang menulis apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim 35, yaitu 35 kali. Nulis Bismillahirrahmanirrahim 35 kali, marratan 35 kali. Wa alaqaha fil baiti, dan meletakkan di rumahnya, lam yadkhulus syaitan, yaitu tidak akan masuk setan. Tak akan masuk. Dek karomana, dek kecompokna. Nah, wa takthuru fihi barakah, dan banyak barakah yang ada di dalam romana kenikah.
Saya kentong bismillahirrahmanirrahim 35 kali. Wa fi malihi, dan ketika bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan di hartanya. Misalnya kan andi berangkas bismillahirrahmanirrahim 95 sahabat ning berangkas. Misalnya gila napa? Andi gudeng napa? Gudeng beres, selip atau apa? Bismillahirrahmanirrahim sahabat selip barokah selip. Nah, wa kasbihi, dan ditaruh di tempat kerjanya. Nah, namanya tempat kerjanya. Ki lakon gak mawon tempat kerjanya. Kula lakon ni sabaan, ye cak sabaan ara beni tempat kerja. Napa elang ni sabaan kasa kiba. Nah, kiba bae. Nah, mentar ka sabaan. Maksudnya kantor tempat kentong. Misalnya napa nang combon usaha sabaan kentong. Sabak kentong di tempat kerjanya. Laki wala yaji'a bikid darar bikid darar. Nah, maka tidak akan menimpa kerusakan, kemudaratan, ya. Tidak akan terjadi kerusakan, kemudaratan, kehinaan, tidak akan, ya. Wa an alaqa fi dukkani yazidu rihu, dan apabila napa tulisan tadi bismillahirrahmanirrahim 35 kali diletakkan, digantung fi dukkan, di toko. Dukkan ini ke toko, si jualan, si maracang, si sebenarnya pokoknya diusahakan, yazidu rihuhu, maka akan terus bertambah rihuhu, keuntungannya. Ini kebarokan bismillahirrahmanirrahim. Toles sabuk itu pun sandi tegangan, sandi toko. Nggih. Ah ini boleh. Ini luar biasa. Wa ahmallah ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala membutakan anhu ayunin kepada engkika dinto kedua mata seseorang al-hasidina wadh-dhalimina, orang yang hasud, dengki, dan orang yang dolim. Nah, biasanya kayak gini kan, aman gini. Mun toko, kantor, napa usaha bismillahirrahmanirrahim, selamat. Orang yang sebeuci kata kenganna wa a'mallah, buta man Gusti Allah. Maksudnya buta ini kan benih pas tak nangale benih, maksudnya ambuan. Nah, ki hasad tak padeng boleh hasad. Sedolim elang benih pas buta matanya, bukan ki, artinya orang yang hasad dan dengki tak padeng ka orang kene mas. Elang lah. Secoba elang, setengki elang kakapi. Lah ini kaki barokah bismillahirrahmanirrahim. Wa yunfa'u fihi kulli dzalik. Nah, dan kemanfaatan di dalamnya keseluruhannya sangat banyak. Nah, banyak kemanfaatan yang ada di dalamnya. Nah, kenika makna atau manfaat hikmah dari menulis bismillahirrahmanirrahim 35 kali. Nah, toles doaan berarti kenika. Tapi yang pertama yang tanggal 1 kita dinto bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Mereka ini kan menjenengan nulis boleh, di hari kedua boleh, atau di hari pertamanya boleh, juga nulis bismillahirrahmanirrahim 35 kali. Sabar coba gitu. Insyaallah setan kekapi tak masuk ke kenika. Orang-orang dolim elang kenika. Nyinglah ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada lagi kaifiahnya yang kurang lupa. Cara menulisnya, yang pertama huruf ba dipanjangkan, dipanjangkan pabab panjang. Kemudian huruf sin geriginya itu ditebalkan. Caranya bismillah, ba-nya dipanjangkan sedikit, ceng-ceng sedikit, pas kesinnya ditebalkan. Nah, geriginya ditebalkan.
Emimnya bolongannya diperbesar. Enggak nikah. Tiga ini kan. Ebaknya diperpanjang, sinnya dipertebal, kemudian emimnya dibolongkan untuk semata-mata menghormat ayat Al-Qur'an. Sekali lagi, nah, pada keterangan seperti itu. Silakan diamalkan, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan ngoleh barokana bismillahirrahmanirrahim, dan ini sudah masyhur atau populer keutamaan karomah dari bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman ternyata juga menggunakan bismillahirrahmanirrahim, dan setiap membaca apapun oleh Rasulullah, melakukan apapun dianjurkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar juga di kopiahnya ternyata bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga mampu melaksanakan dan mengamalkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.